tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bismillah, Assalamualaikum. Saya bicara MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga di kesempatan pagi hari ini kami merapat satu frame bersama Kelurahan Pesanggerahan. Di dalamnya ada komunitas Majelis Taklim dan juga Dewan Masjid Indonesia. Dan kami yakin bersama Dewan Masjid Indonesia akan melahirkan talent-talent retorika yang berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Masjid Indonesia yang ada di beberapa titik yang hari ini hadir satu frame bersama kita. Komunitas Majelis Taklim yang kami bangga. Jujur saya kurang komunikasi dengan antum, apakah yang hadir ini ada ibu-ibunya, apakah ada bapak-bapaknya. Ternyata ini semuanya hadir lengkap. Ada generasi milenialnya, ada generasi zaman jahiliyahnya. Semuanya satu frame hari ini. Jujur saya bangga banget. Karena apa? Hari ini kita satu frame. Waktu sangat sempit, my people. Sebelum kami flight menuju ke Bandung bersama Gubernur Jawa Barat. Acara untuk nanti malam MC di Gedung Sate Bandung. Saya akan fokus hari ini bersama Anda. Bismillah. Siap belajar hari ini? Ini ngeri-ngeri sedep nih. Ini suasananya sejuk banget Bapak Ibu. Ini kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, ya akan terjadi akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu acara beres gitu. Tapi selama kami rusuh dari Sabang sampai Merauke, setiap titik DMI kami hadir, kami nampak lihat sorotan mata para pengurusnya. Jamaah Majelis Taklim hadir, terakhir kami hadir bersama jamaah Majelis Taklim hampir 750 orang lebih di Buton, Sulawesi Tenggara. Semuanya menatap ke depan, tak ada yang tengok-tengok. Setelah acara selesai, ibu-ibu teriak, "Pak Chandra, bisakah kau lanjutkan bicaranya? Padahal saya sudah 3 jam itu bicara." Saya bilang, enak kali kau bilang, aku yang bicara, kau yang duduk. Akhirnya, kenapa biar seperti itu? Karena smart public speaking, retorika bicara. Biasanya Bapak Ibu, pelatihan Master of Ceremony itu Ustaz, itu tidak ada materinya, hanya 2 jam. Biasanya 8 jam, one day dari pagi sampai sore. Biasanya diundang lagi. Maka hari ini ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah, katanya sih di sini jago-jago bahasa Inggris saya. Dari tongkrongan saya keren-keren bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi Bintaro juga nggak apa-apa. Kita coba ya. Anda kan bilang, Pak Happy, biasanya pelatihan public speaking itu disuruh ngomong ke depan. Iya. Nanti tak selamanya saya bicara. Nanti akan saya pilih satu di antara Anda maju ke depan dan pegang mikrofon. Senang kalau udah kayak gini. Pasti banyak yang berdoa. Ya, jangan sampai gua ya. Ini mikrofonnya Kelurahan Pesanggerahan loh, bukan mikrofon yang kami bawa dari Istana. Dengarkan gaung Dewan Masjid Indonesia di area Jakarta hari ini. Maka kita mulai. Ketika Anda melihat satu tulisan ini, Selami Samudra Dewan Masjid Indonesia, ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Saya ulangi Bapak Ibu. Hari ini materinya MC, public speaking, and motivation. MC yang keren karena dia ada motivasi dalam jiwanya. Public speaker yang memukau karena dia ada sense of motivation, motivasi dalam dirinya.
Anda yang berada di Dewan Masjid Indonesia, Anda yang berada di zona majelis taklim, saya bangga hari ini. Karena apa? Karena Anda, saya yakin, bisa menyelami alam ini dengan kafah, menjadi kebanggaan agama dan bangsa. Maka hari ini ketika Anda mengatakan, Pak Happy, punten, maaf, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Bukankah public speaking itu untuk para presenter atau orang-orang TV? Oh enggak. Pak Happy, punten, saya mah ibu rumah tangga. Saya mah di rumah kagak pernah MC. Apakah Anda ngomong depan suami pakai MC gayanya? Ngomong dengan hormat kepada suamiku tercinta. Terus suaminya ngomong, saya MC Pak Bu, hampir kurang lebih 25 tahun saya MC. Dari 2008 sampai hari ini di Istana Negara, saya bicara depan istri, gak mungkin saya mau minta MC. Istriku tercinta. Wah, resmi banget kalau kayak gitu ya. Maka hari ini Anda fokus, Anda satu titik hari ini bersama Mbak Vera di Istana Bogor. Berarti kesimpulannya, 1 jam ke depan suara Anda akan digongkan oleh satu alat ini. Berarti nanti saya akan meminta satu di antara Anda maju ke depan dan pegang mikrofon. Pasti antum bilang, gak mungkin Pak Happy, ente kan baru kali ini kesini. Ya, tapi saya menggunakan alat ini. Alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal peserta dimanapun dan berapapun jumlahnya. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna, yang matanya udah kelihatan langsung astagfirullahaladzim. Jangan sampai salah. Siap ya. Saya masih di zona table loh Kak. Ketika saya moving, punten maaf. Ketika saya moving, ketika saya moving seperti ini, otomatis Anda sudah merasakan energi dari seorang pembicara. Berarti kesimpulannya, saya akan tentukan sekarang. Ini cocok nih, saya kanan, saya kiri, tengah kosong. Itu kesempatan buat kita untuk keliling gitu ya. Oke. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan hari ini. Semakin Anda menunduk, itu yang akan saya pilih. Semakin Anda pura-pura nggak tahu dan itu mudah banget saya pilihnya. Tapi semakin Anda menatap ke depan, nah itu yang bikin saya bingung. Siap ya, bismillah ya. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Adalah ini dia, 5, 4. Ini kurang tegang banget ya. Semuanya fokus banget sampai berdoa, ada yang baca ayat kursi pula di sini. Kenapa bisa seperti itu? Ketika Anda seorang guru, Anda lakukan itu kepada your student, murid-murid Anda. Itu murid langsung fokus banget. Itulah public speaking. Hypno audience, bukan hipnotis. Hypno audience. MC pun juga sama. Ketika Anda menggait audience, ketika Anda bicara, di situ ada sense hipnotik mempengaruhi orang. Baru dengan alat kayak ginian aja Anda sudah terpengaruh. Ketika saya titikkan warna merah kayak gini, Anda melihat kemanapun dia pergi, Anda ikuti. Ini alat di pasar banyak banget Bapak Ibu. Tapi kenapa hari ini horor? Karena saya bicara yang menggunakan sense of hypnotic. Nabi itu punya predikat jawamiul kalim. Bicaranya Nabi efektif, efisien. Inna minal bayani lasihro. Kalau bicara itu harus lasihro, menyihir. MC lasihro. Jadi ketika ada yang mengatakan pakar hipno audiens adalah Alan Barbara dari California, Anda nggak setuju. Pakar hipno audiens adalah Nabiuna Mustafa Muhammad Rasulullah. Sabda-sabda sang Nabi penuh dengan mukjizat. Allah kaya dengan firman-Nya. Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah itu udah sejauh itu. Maka hari ini kita mulai.
Ada tulisan menarik di sini, speak with power. Bicara itu harus punya power. MC harus punya power. Bicaranya tidak bertele-tele. Ketika memperkenalkan diri tidak bertele-tele. Letter di kalangan kata-katanya nggak mubazir, efektif, efisien. Semakin efektif itu semakin mahal. Power dengan power. Tidak sedikit di antara kita yang ketika bicara, MC kah dia, khotib Jumat kah dia, tapi tatapan matanya bukan ke audiens, bukan ke jamaah, ke atas. Karena menghindari, karena terjadi gempa 8,9 skala Richter. Tetapannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, gue baru senang banget ya bisa ambil. Ya Anda senang tapi orang gak sedang lihat Anda di situ. Anda berbicara dengan cicak di dinding kawan. Ada juga, alhamdulillah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada tulisan menarik di sayap kanan kami. Silakan dibaca. Secangkir motivasi untuk Master of Ceremony berkarakter. Ulangi Bunda. Benar juga Pak, agak deg-degan jadi. Ya. Oke, kalau gitu saya menjauh. Silakan Bunda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Secangkir motivasi untuk Master of Ceremony berkarakter. Terima kasih Bunda, di mikrofonnya tepuk tangan buat Bunda kita hari ini. Secangkir motivasi untuk MC yang keren, berkarakter, mempengaruhi orang, influence other adalah ini dia people. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Hei para khotib, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Wahai jamaah majelis taklim, ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Jadi pengurus masjid itu penting, jangan yang penting jadi pengurus masjid. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Pasti banyak yang mencatat. Ini boleh juga nih buat status di WA hari ini. Quotes. Ilmu Pak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Banyak orang yang S1, S2, S3 Komunikasinya, tapi maaf, sebelum dia tampil tidak ada roh bicaranya. Inner power of speaker. Ruh seorang MC, jiwa raganya ikut bicara. Lesa fakat lisan, bukan hanya lisan yang bicara, tapi jiwa raganya ikut bicara. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ketika antum diminta untuk menjadi khotib, ingat kata Pak Happy Chandra, khutbah itu penting, jangan yang penting khutbah. Bisa dipahami? Maka bismillah, saatnya Anda menjawab. Ketika Anda diminta untuk menjawab, dari tulisan 3 kata ini, latih vokal Anda sepowerfulnya. Aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata Pak Chandra. Apa saya? Nah, sini saya. Dia bicara dengan senyuman. Dia bicara dengan kau lihat lagi nah kata-kata yang lembut. Nah, sini saya. Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Bukan 3 katanya, tapi dia bicara dari lahir dan batinnya. Nah, sini saya. Cuma 3 kata Bapak Ibu, tapi sihro, menyihir, menghipno. Itu anak sampai jurusan UI komunikasi selesai dia masih ingat pacar aku. Bangga banget kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Ada kaulan karimah, kata-kata mulia. Jadi antum ketika mengatakan yes sir, tunjukkan senyuman terbaik. Antum awal MC khutbah Jumat, tunjukkan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an Allah, usikum binafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Lagi di mimbar aja, kalau udah turun dari mimbar langsung terus. Urusannya beda nanti. Yes. Are you ready? Yes, sir. Pak Ketua, udah sebelas aja nih kita. Masih semangat? Pasti ada bertanya-tanya. Pak Happy, Anda ini orang mana sebenarnya? Ada orang bilang 4 detik tapi jiwa raganya ikut bicara. Allah yang akan mengangkatnya al-afan mudha'afan. TV One memang beda. Pasti ada lagi nunggu berapa nih coba.
Fokus banget. Ustaz fokus banget sih bilang. Kenapa nih? Betul dia. Afwan, natahadas bilima. Afwan, natahadas bilima. Anda buka angkanya 27.500.000. Anda pasti kaget, apalagi aneh. Anda tutup lagi itu amplop, Anda belajar. Mbak ini Mbak, kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim. Ini kayak mana hitungannya? Itu mengatakan Pak Chandra di sini hitungannya per second per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan Idul TV, ya Allah enak banget kerja kayak gini. Nah itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Saya menggambarkan sambutan dari beliau tadi Pak Ketua. Akhirnya Allah mengabulkan bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Bisri, Ustaz Agung Izuha dan Zaki Mirza. Isi acara apa? Anda pasti pernah dengar suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama TV One, Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri bersama Sarung Wadimor. Iklan. Pernah dengar suara itu? Anak-anak milenial, cocok nih bagi milenial. Ketika saya tentang materi ini ke anak-anak SMK, SMA, mereka senang banget. Karena apa? Karena mereka pernah dengar Pak Chandra, aku pernah dengar suara Pak Happy di acara Trans TV, di acara malam hari. Oke, saya pernah ngisi acara suara itu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV. Istilah Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya ada temukan di Bioskop Trans TV. Pada dasar itu, kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Anda lagi membayangkan orang lagi menebang pohon dengan silat sampai lebaran tahun depan nggak selesai. Yang kedua, setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Apa itu? Kakak. 1 kali pasang pohon tumbang kawan. Tapi dia punya kekurangan. Anak belum pernah dengar ketika kami di pesantren di Gontor waktu itu ada anak yang melanggar di botak pakai kapal. Berarti DMI kah Anda, pengurus masjid kah Anda, majlis taklim kah Anda, DKM kah Anda, pengurus yang ada di situ, dia akan tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang senang banget dia tampil di mimbar, tapi ada juga dia otak kirinya kuat, dia konsep tercukup di belakang panggung. Maka satu slide ini membawa Anda ke satu titik. Apa itu? Anak-anak UI hari itu, pengurus-pengurus masjid, anak kampus, pengusaha berkumpul semuanya. 3, 2, mulai. Tim media ambil gambarnya ini keren banget, masya Allah, siap ya. Yang angkat kedua tangan hari ini dia adalah orang yang semangat. Kalau MC sehat, cerdas, terampil dan ceria. Berarti kalau yang angkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang angkat kedua tangannya yang kanan di atas, kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Kita mulai ya, step by. Ya, ketika saya bilang buka, tangannya tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangannya langsung tutup. Tanpa bicara, cukup tangan Anda yang bicara. Siap ya? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya kejemuran ya. Mulai, jangan sampai gagal kah? Tutup, 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 buka, tutup, buka, buka. Ada di antara Anda yang bukan tuh sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kaget banget itu kayaknya ya. Coba turunkan Bapak Ibu. Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau Anda salah. Kanan kiri Anda, depan belakang Anda nggak ada yang tahu. Kecuali kami yang melihat dari depan. Tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Dari sini nampak audionya terrecord di sini. Kalau Anda tepuk tangannya pelan-pelan, berarti bicaranya pasti nggak powerful. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Anda masih aman betul? Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi.
Selamat siang. Tapi auditori Anda, tapi visual Anda. Selamat siang. Anda masih aman betul? Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Tadi Anda buka tutup, tak ada orang yang tahu. Tapi ketika yang ini, yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah banget. Siap ya. Kita mulai standby. Mulai. Ustaz, fokus banget semuanya. Ada yang kata panas sama Allah. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Sini dulu. Sebentar Pak ya. Tenang bunda. Jangan dulu bicara di depan. Latih dulu tangan Anda dengan bicara. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti ada menunggu malamnya, betul? Ini kapan malamnya ya? Ya, bapak-bapak, jangan kalah samping. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam. Masya Allah. Udah kau duduk paling depan, salah pula kau ya. Min ada bil kalam, seni bicara, menyimpan alisan. Kasihkan mikrofon ke sampingnya kan? Silakan dibaca kembali. Berikutnya, ini dia Bu. Lengan disedekapkan. Pelan-pelan Bu bacanya. Lengan disedekapkan. Ulangi Bunda. Lengan disedekapkan. Ibu adalah orang ke-215 yang terpleset kata-kata tadi sudah ya. Ulangi Bunda, jangan sampai ada yang gagal Bu. 3, 2, silakan. Lengan disedekapkan. Ibu dari mana? Pintar. Lengan disedekapkan kayak gimana Pak? Yes. Ketika ada materi public speaking untuk para marketing banyak yang gagal bicara depan customer. Gara-gara apa? Dia bicara lengan disedekapkan. Pak, kami dari Toyota Pak. Ini ada mobil loh Pak. Ada apa beli? Lengan disedekapkan menunjukkan pembicara yang MC itu harus humble, friendly dengan audiensnya, friendly dengan pesertanya. Maka ketika Anda bicara, ada bila harus bicara, maaf punten, tangan jangan disedekapkan. Udah biasa aja. Berikutnya silakan Bunda di sampingnya dibaca. Ini tulisannya. Tangan ditampukkan di belakang punggung. Kayak gimana Pak? Diulangi lagi Bunda. Tangan ditampukkan di belakang punggung. Pernahkah Anda melihat ada yang sampai ke depan mau MC kan dia dan tangannya di belakang punggung? Atau afwan al-asatid la yadu al-yadain huna. Tidak ada yang menyimpan tangannya di belakang. Yang paling elok banget yang kayak gini biasanya siapa tuh? Guru. Guru itu kalau lagi waktu ujian saya tangan di belakang. Enak banget kayak ternyata Min ada bertalam bicara. Ketika tampil sebagai MC atau public speaker, jangan disimpan di belakang punggung. Berikutnya, silakan kasihkan mikrofonnya ke sampingnya. Go. Memainkan tangan tidak wajar. Ulangi Bunda. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana Pak? Pernah melihat ada MC tampil mainkan tangan tidak wajar? Oke. Nah, bisa di close up gitu ya. Itu tangan tak wajar. Demi ke Anda, majlis taklim ke Anda tampil sebagai penceramah kah atau MC di majlis taklim? Bunda, ayah, tampil tangan jangan kemana-mana. cowok 80% cowok itu kalau tampil tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terus. Salawatnya itu jadi hilang juga semua nanti. Akhwat, kalau gugup bicara MC dia akhwat ibu-ibu. Grafik, sekarang sudah tahu. 6 jam yang lalu Anda belum tahu kalau ternyata bicara itu harus mengesankan. And now you know that. Dan Anda sudah tahu itu sekarang. Anda percaya atau tidak, 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? DMI semua referensinya ke sini.
DKM semua redaksinya ke sini. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang itu jauh nggak tahu kemana. Kan hari ini orang-orang sudah hijrah. Kemana hijrahnya? Perubahan sudah terjadi jamaah. Kenapa MC hari ini hadir dengan diklatnya? Biar kita jangan sampai tertinggal. 10 tahun yang lalu, Anda melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Kenapa itu? Ini handphone sama jahiliyah. Nggak tahu dia kemana sekarang. Kenapa? Dia nggak bisa move, dia nggak bisa bergerak, ayo tertindas dan punah. Yang muncul sekarang apa? Android dan iPhone. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Rugi kalau Anda hanya belajar public speaking dan MC hari ini. Ada motivasi di dalamnya. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Berat banget ya Pak. Harus tahu Umat betul. 30 tahun yang lalu saya Potret wisuda hari itu adalah impian sang pengurus masjid ketika anaknya diwisuda. Dia pengurus masjid Bapak di Watangkuan di Makassar. Indah banget hari itu. Saya wisuda Pak. Ayahnya itu dia pengurus masjid sekian tahun lamanya. Dia hidupnya di masjid Taklim, pengurus masjid. Cuma dia nggak masuk ke DMI karena di Watangkuan hari itu jauh banget dari zona kota. Saya MC hari itu. baru saya mulai MC. Prosesi wisuda dimulai. Tiba-tiba apa yang terjadi Pak? Ada yang teriak di belakang. Saat saya MC, di sayap kanan, MC prosesi wisuda segera dimulai. ada yang teriak di belakang. Pak Chandra, jangan mulai dulu MC-nya Mas. Mas, Anda MC kan? Tolong jangan mulai dulu Mas. Anda harus tahu dong Mas. Ini ada satu orang wisudawan jauh dari Watangkuan, kasihan dia jauh. Tolong jangan mulai. Kita tunggu sampai 45 menit acara itu. Saya MC di situ hanya bicara terus sampai orang itu datang. Orang udah kesel loh, udah kesel banget badannya nunggu orang itu. Siapakah orang itu? Ternyata dia seorang pengurus masjid yang sudah sepuh. Dia tidak bisa berjalan dan dia punya anak kebanggaan. Dia harus berjalan 2 jam 30 menit dari setelah subuh menuju ke kampus karena dia tidak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan. Ini bapaknya. Lihat dan menyaksikan hari itu tahun 2018. Pengurus masjid itu adalah pengurus yang pastinya Anda sangat dirindukan di bagaimana putra putri Anda. Yang di Majelis Taklim juga sama, yang di DKM juga sama. Bajunya sangat sederhana, tapi cintanya yang sangat istimewa. Anda lihat semua mata kekesalan mereka Berubah menjadi cinta hari itu. Kapan itu terjadi? 2018 Pak. Allah menggerakkan, walaupun saya seorang MC hari itu, Tapi Allah menunjukkan sebuah potret yang Allah berarti aku harus belajar lagi untuk birrul walidain kepada orang tua. tahun 2019, tayangan video barusan Pak, saya sharekan ke hampir ribuan jemaah di Masjid Baitur Rahman dan mereka adalah korban tsunami Aceh. Di depannya adalah mereka komunitas yang akan diwisuda minggu depannya. Gara-gara tayangan video barusan, lagi-lagi Allah menggerakkan satu perempuan yang duduk paling belakang. Dia adalah anak Lok Semawe. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah Rina Maharami. Jujur Pak Happy, aku melihat tayangan video barusan, sedih hati kami Pak Chandra. Minggu di bumi Lokna Aceh punya anak perempuan yang akan diwisuda minggu depannya. Tapi ungkapan penyair itu indah. Tajrir riyah bima la tastahis sukun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen diwisuda minggu depannya, tapi Allah berkehendak lain. Hari itu detik-detik mau diwisuda di bulan Februari 2019. Tiba-tiba dia sakit dan dia meninggal dunia Bunda. Dia gak merasakan indahnya pakai toga. Dia gak bisa merasakan pelukan dengan sang ayah. Acara tetap berlanjut. Saya MC di sayap kanan bersama protokol gubernur yang menyebut nama almarhumah adalah Rina Maharami adalah seorang wakil protokol gubernur. Saat itu disebutkan nama Rina Maharami, sang almarhumah dari bumi Lok Semawe. MC itu dengan lantang menjaga emosinya. Dia mengolah rasa karena dia tahu kalau dia sudah wafat.
Tahukah Anda tahu apa yang terjadi? Allah menggerakkan seorang ayah dari almarhumah yang habis menguburkan anak, habis menguburkan putrinya, Bapak. Dia lari menuju ke kampus, dia memegang jas MC sambil mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Saat kau sebut namanya, izinkan aku naik ke atas panggung, Pak Chandra, mewakili sang almarhumah, Pak Hebat. Saya belum baik, Bapak orang hebat. Walaupun Pak Chandra hanya bersahabat dengan pengurus masjid, tapi aku punya seorang putri, sang sarjana terbaik. Ayah itu menggunakan baju sangat sederhana. Dia maju ke atas panggung wisuda. Dia dipeluk oleh sang rektor, dan ayah itu mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Apa yang terjadi 2019 bulan Februari, dari meja MC kami banyak pelajaran yang kami lihat dari daerah itu. Nama almarhumah disebut di panggung itu. Tiba-tiba ayah ini maju ke atas panggung, dan dia mengatakan, izinkan aku naik ke atas panggung untuk mengambil ijazah almarhumah. Anda lihat Bapak ini, dia gak bicara apa-apa, tapi hatinya lagi berbicara, rasanya lagi berbicara. Anda lihat orang ini, dia gak berkata-kata, tapi kesederhanaan kostumnya, dia lagi berbicara tentang cerita. Dari meja MC, Allah menunjukkan sekian potret ke depan kami. Kami melihat hari itu tanah longga, Nanggro Aceh Darussalam berduka kawan. Sayap kanan ucapan selamat dan sukses di Sundawan, tapi sayap kiri karangan bunga itu turut berduka cita untuk pahlawan dari Bukit Semal. Kapan itu terjadi? 2019. Ahibatifillah, kami hadirin tampil karena ada energi doa